Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan sekali hari ini kita semua dapat berkumpul kembali. Kita akan melaksanakan ibadah malam puji dan doa kita. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita pejamkan mata kita. Kita duduk dengan tenang. Kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat malam kami ucapkan kepada Engkau. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Atas kesehatan, atas berkat, atas damai sejahtera yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami tidak kekurangan dalam apapun. Kami yakin dan percaya apapun yang akan kami lakukan, yang apapun yang telah terjadi dalam hidup kami, ada Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sertai ibadah ini Bapa dari awal hingga akhirnya, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu ini menjadi anugerah yang luar biasa bagi bangsa ini. Bahwa tahun ini kita boleh kembali merayakan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Mari saya ajak segenap saudara-saudari kita boleh bangkit berdiri dan kita naikkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Pusaka. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sekali kita sama-sama nyanyikan kembali lagu ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih Tuhan, anugerah luar biasa Tuhan, bangsa yang indah ini Tuhan. Kami percaya tahun ini kami akan semakin lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami akan melihat perekonomian di bangsa ini akan semakin meningkat Tuhan. Kedamaian, kenyamanan, dan politik yang stabil di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami telah masuki zaman Elia, di mana kami akan mengalami perubahan, mengalami terobosan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Kami akan masuk dan berkat-berkat Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Inilah zaman Elia. Semua katakan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Come on. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian
Tuhan lebih dahsyat lagi. Semua katakan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Oh, inilah zaman hamba Musa. Inilah zaman hamba Musa, kebenaran dipulihkan. Kami dengan iman katakan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi semua katakan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dan semua dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Tuhan kita Tuhan ajaib, telah ada dari jauh sebelum hari dan sekarang untuk selama-lamanya. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia datang, hey, di atas awan, hey, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Hey, dia datang, hey, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Yeay, haleluya. Haleluya. Tuhan membawa keselamatan untuk kita semua, amin. Amin. Bukan hanya keselamatan tapi juga pembebasan. Kita percaya tahun ini menjadi tahun pembebasan bagi kita semua. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Luar biasa sekali katakan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Yeay. Mari saudara kita dengarkan sangkala. Saudara, yeay. Dengarlah sangkala yang membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Mari semua katakan dan angkat tangannya. Yeay. Bebaskan tawanan. Semua dengan sorak-sorai katakan ini tahun pembebasan. Yeay. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Ayo yang sakit dengan iman katakan. Yang lumpuh dan yang buta, semua katakan. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebas. Lebih dahsyat lagi semua. Yeay. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Mari pegang bagian yang sakit katakan. Yang lumpuh
katakan sebab ini tahun pembebasan. Lebih semangat lagi, kita akhiri dengan luar biasa. Ini tahun pembebasan. Luar biasa, dahsyat. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah sekalipun kita ragu akan kebaikan dan juga kuasanya Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam bangsa ini, kita percaya ketika Tuhan berfirman sembuh. Yes. Apapun masalahnya, Tuhan bilang selesai. Amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Yes, Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian ini. Dan sekali lagi kita kuatkan iman kita dengan kata-kata profetik ini. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kita mau katakan dari awal kembali, apapun yang terjadi, kita tetap yakin dan beriman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan iman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya apa Kau berfirman, kami yakin sembuhlah kami Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita pegang dada kita, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Kau ada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya kami bangkitkan iman kami dan berkata, Kau berfirman dan sembuh. Kau bersabda Tuhan dan kami selamat. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil. Oh, bagi Kau Tuhan, oh Kau yang kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kami sembah, kami naikkan syukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan hebat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Oh,
bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang dahsyat Tuhan, Kau penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Kau berfirman dengan belas kasihan-Mu Tuhan, Kau sembuhkan dan pulihkan kami. Kami butuh Kau Tuhan, Kau dahsyat. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Engkau di tempat yang maha tinggi. Segala pujian dan hormat dan kuasa hanya dalam-Mu Tuhan. Engkau yang Shaddai untuk selama-lamanya. Hira-bara-bara-bara-bo. Haleluya. Shira-bara-bara. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Saat ini Tuhan, kami benar-benar merasakan kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami rasakan kemurahan dan kuasa-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan terus ada, menaungi dan hidup dalam kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya mujizat akan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Mari Tuhan, Kau curahkan kuasa-Mu lebih lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Lebih lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi bangsa ini, mukjizat terjadi di bangsa ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa bagi bangsa Indonesia, bagi negeri kami Tuhan. Kami ingin Kau lawat Tuhan lebih dahsyat. Oh, bangsa ini dipulihkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Taburi dengan banyak Tuhan, biar bertumbuh dan berbuah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Merdeka. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Semua kita berada dalam kasih karunia Tuhan. Begitu besar pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita bisa rasakan setiap hari pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan setiap kita semua yang percaya kepada Dia. Puji syukur di tengah minggu ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa kebaktian secara online. Yang saudara bisa datang ke gereja, silahkan untuk kita melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Untuk kita bisa beribadah bersama-sama rekan-rekan jemaat GBI Gregorio yang lain. Mari saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau satukan hati, satukan pikiran, kita mau satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami naikkan syukur kami dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang luar biasa, karena pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan tiada taranya dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami tidak goyah, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami berjalan bersama dengan Engkau di setiap hari kami Bapa. Terima kasih Bapa. Puji syukur kalau kami masih bisa beribadah pada minggu hari, pada hari Jumat ini Bapa, di tengah minggu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah yang kami dengar tidak hanya kami mengerti Tuhan, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, supaya firman-Mu ini menjadi gaya hidup kami Bapa. Supaya kami menjadi orang yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah iman yang kuat. Haleluya, saudara-saudara. Saya percaya saudara rindu sekali untuk memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita semua, kalau kita bisa ada sampai hari ini, saya percaya karena iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan, kita bisa meletakkan dasar kita di hadapan Tuhan. Dan kita bisa kuat, kita bisa berjalan di tengah-tengah masalah. Kita bisa menemukan jalan keluar di tengah-tengah persoalan kita. Firman Tuhan saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita perhatikan di kalimat awal, iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Iman adalah pondasi. Ibarat sebuah bangunan ada dasarnya, ada fondasinya. Nah, iman itu adalah fondasi. Fondasi tempat kita membangun sesuatu di atasnya. Kalau hari ini saudara bilang saya mau bangun kehidupan saya, iman adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Saudara mau bangun apapun perlu fondasinya. Perlu fondasi, dan fondasi kita adalah iman kepada Tuhan. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu apapun yang kita mau bangun, pastikan kita bangun di atas fondasi yang kuat saudara. Rumah kalau fondasi nggak kuat, rubuh saudara. Apapun itu kalau kita bangun di atas fondasi yang tidak kuat, maka semua itu sia-sia. Saudara mau bangun pernikahan, pastikan dengan fondasi yang kuat saudara. Saudara mau bangun karir, harus di atas fondasi yang kuat. Saudara mau bangun kehidupanmu, saudara mau bangun apapun segala sesuatu, pastikan kita punya fondasi yang kuat. Nah, fondasi yang kuat itu adalah iman. Iman. Sebelum kita memulai sesuatu, sebelum kita membangun sesuatu, kita perlu punya iman yang kuat. Iman yang kuat hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoyahkan hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya.
segala sesuatu di kolong langit ini ada masa dan ada waktunya. Tidak kekal, tidak abadi. Dan yang kekal dan yang abadi hanyalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu pastikan pada malam hari ini kita membangun segala sesuatu harus di atas fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat, yang tidak tergoyahkan, yang kekal dan yang abadi hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita boleh katakan amin, luar biasa. Kalau kita semua percaya pada Yesus pada malam hari ini, kita sudah membangun di atas dasar, di atas fondasi yang kuat. Kalau fondasi nggak kuat, bangunan goyah saudara. Demikian juga anak Tuhan. Kalau iman kita nggak kuat, anak Tuhan gampang goyah. Anak Tuhan gampang terombang-ambing. Tapi kalau fondasi kuat, anak Tuhan tidak goyah. Karena dia kuat bersama dengan Yesus Tuhan. Fondasi yang tidak tergoyahkan. Kita membaca sama-sama. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya mau beritahu, kalau kita membangun di atas fondasi yang kuat, kita sama seperti membangun rumah di atas batu. Nah, fondasi yang kuat ini yang kita dapatkan ketika kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Tapi sebaliknya kalau orang bodoh, dia tidak mendengar, dia mendengar perkataan Tuhan tapi dia tidak melakukannya. Ia sama mendirikan rumah di atas pasir. Dimana ketika ada angin badai, justru rumah yang di atas batu yang akan berdiri dengan kokoh. Rumahnya sama, masalahnya sama, tapi pondasinya beda, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, rumahnya sama, masalahnya sama, tetapi pondasinya beda. Dasarnya beda. Dasar bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu jelas berbeda dengan orang yang dengar kebenaran tapi dia tidak melakukannya. Jelas beda. Rumahnya sama, masalahnya sama, tapi pondasinya beda, hasil akhirnya beda. Orang Kristen mau ditempa badai apapun tetap berdiri kokoh, teguh bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, saya mau beritahu, kalau Tuhan izinkan masalah atas hidup kita, percayalah Tuhan sedang ingin membangun bangunan yang megah di atas fondasi yang kuat. Hanya orang bodoh yang mendirikan bangunan megah di fondasi yang tidak kuat. Tetapi saya percaya Tuhan kita luar biasa. Dia ingin membangun sesuatu yang besar di atas hidup kita. Di atas fondasi yang kuat, Tuhan akan membangun karyanya yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini kalau saudara bilang saya sedang ada masalah, Tuhan bagaimana saya sedang diterpa masalah. Imanmu kepada Tuhan, imanmu yang kuat kepada Tuhan akan membuat bangunan kau berdiri teguh. Dan fondasi kau yang kuat, siap-siap Tuhan akan bangun sesuatu yang hebat di atas saudara. Saya mau beritahu, perlu kita dibangun di atas fondasi yang kuat. Kita perlu dibangun di atas fondasi yang kuat. Dan fondasi itu hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan di Efesus pasal yang kedua, ayat 20-22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai apa? Batu penjuru. Cornerstone. Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Sebagai fondasi. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia. Kamu, saudara dan saya
juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Pastikan saudara pada malam hari ini kita menerima ini. Kita tangkap ini bahwa kita perlu sekali untuk membangun kehidupan kita di atas fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan artinya begini, fondasi kuat tidak diterpa masalah. Enggak, saudara. Semua kita pasti diterpa masalah. Semua orang hidup pasti diterpa masalah. Tapi sadarilah saudara, ketika saudara punya fondasi yang kuat, Tuhan ingin membangun sesuatu yang hebat di atas fondasi tersebut. Pastikan saudara. Pastikan saudara mengerti di atas saudara, di atas kehidupanmu Tuhan ingin membuat karya yang begitu hebat. Di atas fondasi yang kuat itu Tuhan ingin membuat sesuatu yang hebat. Tuhan mau pakai hidupmu secara luar biasa. Jadi pastikan saudara-saudara yang menonton online ini, siapapun engkau saudara, tua, muda, engkau yang masih muda, Tuhan sedang ingin membangun karya yang luar biasa di atas hidupmu. Pastikan pada malam hari ini fondasi kita, fondasi saudara dan saya harus berada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah sebagai batu penjuru, dialah sebagai fondasi yang kuat, supaya dibangun bangunan yang luar biasa, kokoh dan tidak tergoyahkan. Lalu saudara, saya mau katakan apa yang membuat iman kita goyah? Apa yang membuat iman kita goyah? Apa yang membuat kita kadang-kadang goyah, tidak kuat? Yang pertama, ada dua hal yang saya mau katakan pada malam hari ini, yang saya catat pada malam hari ini, yang saya mau bagikan pada kita semua. Apa yang membuat iman kita goyah? Pertama, ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Disitulah iman kita lemah. Disitulah fondasi kita goyah. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Beginilah firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan keterbatasannya sendiri. Tuhan bilang apa? Terkutuklah dia, orang yang mengandalkan manusia. Saudara, mungkin saudara ditolong Tuhan luar biasa. Ketika ditolong Tuhan sekali berhasil, kita menang. Ditolong Tuhan 2 kali, kita menang. Jangan membuat kita takabur, saudara. Jangan membuat kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan bikin kita jadi sombong, saudara. Yakinkan hidupmu bahwa hidupmu hari ini, hidupmu, hidup saya, hidup saudara dan saya pada malam hari ini ada. Itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Bukan dengan kehebatan, kepintaran kita, tapi karena Tuhan. Sadari itu, saudara. Jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sekali-kali kita takabur. Kita merasa bahwa wah saya hebat, wah saya luar biasa. Tidak, saudara. Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kasihnya hilang daripada Tuhan. Yang hatinya menjauh, yang pikirannya menjauh daripada Tuhan. Seiring masalah terjadi membuat kita mundur daripada Tuhan, saudara. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tapi kadang-kadang kita ini yang suka meninggalkan Tuhan. Tuhan gak pernah sekalipun menjauh dari kita. Dia katakan Tuhan Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang membuat Tuhan, kita nggak bisa merasakan pertolongan Tuhan, adalah kita yang menjauh daripada Tuhan. Kita menjauh daripada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita merasa hebat, kita merasa luar biasa, kita lupakan Tuhan, kita remehkan Tuhan. Kita yang pergi daripada Tuhan. Saudara ingat beberapa minggu lalu saya bicara tentang Raja Asa. Raja yang begitu berkenan kepada Tuhan. Ketika dia melawan orang dari negeri asing, banyaknya hampir 1 juta pasukan.
dia mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika melawan satu orang yang pasukannya belum kelihatan, karena satu orang itu, Raja Asa berpaling daripada Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi dia mengandalkan orang lain. Dia mengandalkan orang lain, dia gak mengandalkan Tuhan. Persembahan yang harus dia berikan kepada Tuhan, dia malah berikan kepada sekutunya untuk bisa menolong dia berperang. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, apalah arti satu orang kalau 1 juta orang yang besar musuh lawan berat, dia bisa menang melawannya? Karena Tuhan membuat Raja Asa menang terhadap perkara yang sulit. Kenapa? Karena perkara satu orang dia meninggalkan Tuhan. Inilah yang saya sebut dengan takabur, saudara. Dia merasa bahwa dia gak butuh Tuhan. Dia memantau musuhnya. Dia menganalisa musuhnya. Orang ini yang pernah menghancurkan satu keluarga raja. Dia banyak tahu, saudara. Justru ketika kita banyak tahu, kita harus banyak mengandalkan Tuhan, saudara. Semakin kita tahu kejamnya dunia, kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Semakin kita banyak tahu, semakin kita banyak mengerti situasi dunia, justru itulah yang membuat kita harus terus bergantung kepada Tuhan, saudara. Banyak tahu harus kita miliki, kita harus banyak mengetahui dalam kehidupan ini. Semakin kita banyak tahu, semakin harus kita mengandalkan Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, saudara. Semakin banyak kita tahu, harus semakin banyak kita mengandalkan Tuhan. Dokter, pengacara. Saya pernah ketemu dokter. Wah, dokter itu hebat sekali. Ketika saya bilang, "Dok, kamu luar biasa ya, Dok ya. Pasienmu luar biasa. Banyak begitu, mereka mendapat kesembuhan daripada engkau." Dia katakan apa? "Hanya karena Tuhanlah saya sanggup," dia katakan begitu. Semakin banyak pasien membuat saya harus semakin banyak berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang lagi operasi, dia bilang, sedang memutuskan sesuatu. Kadang-kadang saya butuh suara Tuhan dalam hati saya. Dan beberapa kali, banyak sekali pertolongan Tuhan ketika di tengah-tengah meja operasi. Ketika dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, ada Roh Kudus yang berbicara di hati dia, yang menuntun dia di tengah-tengah operasi, sehingga operasinya berjalan dengan baik. Dokter spesialis luar biasa yang menolong istri saya. Dia katakan apa? Semakin saya banyak pasien, semakin saya banyak tanggung jawab, semakin saya harus dekat kepada Tuhan. Saya nggak boleh ngandelin kepintaran saya harus ngandelin Tuhan. Saudara, kalau saudara hari ini menyimak di TV, ada beberapa banyak pengacara yang bicara di TV. Dia bilang apa? Saya harus dituntun sama Tuhan. Ketika dia bicara, dia ngomong firman Tuhan. Ketika dia bicara, dia ngomong firman Tuhan. Ketika dia ngomong, dia bicara firman Tuhan. Ngomong sama media, ngomong firman Tuhan. Ngomong sama orang, dia ngomong firman Tuhan. Semakin dia banyak tahu, semakin dia harus bergantung kepada Tuhan, saudara. Perhatikan baik-baik. Semakin kita banyak tahu, semakin kita banyak mengerti, kita harus semakin banyak bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Kita harus bergantung kepada Yesus. Kita harus bergantung kepada iman yang tidak tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Itu yang membuat iman kita goyah ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, dan yang terakhir, yang membuat iman kita goyah adalah ketika kerajinan kita kendor, saudara. Ketika kita kendor, saudara. Firman Tuhan, Roma 12 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Saudara, ketika kerajinan kita mulai kendor, saudara, disitulah mulai iman kita akan goyah, saudara. Jangan pernah kendor, saudara. Kendor itu adalah ketika kita nggak kenceng lagi sama Tuhan. Ketika kita nggak kenceng lagi sama Tuhan, saudara. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Ketika kita nggak lagi berdoa, nggak lagi baca kebenaran firman Tuhan. Kita malas datang ibadah. Kita malas beribadah. Kita malas menyembah Tuhan. Kita malas baca firman Tuhan. Ketika kerajinan kita mulai kendor, disitulah letak iman kita akan goyah, saudara. Pastikan pada malam hari ini, kencangkan iman kita.
Kencangkan hubungan kita. Kerajinan kita harus kencang. Senar gitar kalau nggak kencang nggak enak saudara. Makanya setiap kali saya main musik saya pasti akan setel gitar saya. Semuanya harus kencang, nggak boleh kendor. Kalau kendor nggak enak saudara. Begitu pula hubungan kita dengan Tuhan. Tidak boleh kendor saudara. Kalau udah kendor, udah nggak enak saudara. Itulah yang membuat iman kita goyah. Ketika kita mulai kendor saudara. Banyak orang bilang begini, aduh saya nggak mau terjebak dengan rutinitas saya. Aduh saya udah terjebak dengan rutinitas saya. Saya mau beritahu justru kita perlu yang namanya rutinitas itu saudara. Kita perlu punya rutinitas itu. Kita perlu punya gaya hidup itu. Gaya hidup menyembah, gaya hidup berdoa, gaya hidup beribadah, gaya hidup kebaktian sama Tuhan. Gaya hidup menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Itu adalah sebuah gaya hidup yang harus kita perhatikan. Kenapa kita jenuh? Karena kita nggak punya tujuan, saudara. Kenapa kita merasa jenuh? Karena kita merasa nggak punya tujuan. Nah malam ini saya beritahu, tujuanmu berdoa, tujuanmu menyembah, tujuanmu kebaktian adalah supaya kita mengencangkan hubungan dengan Tuhan. Supaya hubungan kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara kadang-kadang begini, kita karyawan. Kalau tanggal 1 kita rajin, tanggal 5 kita masih rajin, tanggal 15, 16, 17, 20 udah mulai kendor kerjanya. Kenapa? Karena tujuannya sama gaji itu mulai jauh saudara. Nah tapi kalau udah mulai tanggal 25, 26, 27, wah kerja semangat. Kenapa? Karena tujuannya gaji sudah di depan mata saudara. Saya mau beritahu itu sama perusahaan. Saya mau beritahu saudara kalau sama Tuhan, ada rahmat Tuhan baru setiap hari, setiap pagi. Saudara seperti terima payroll setiap pagi. Seperti menerima gajian setiap pagi. Setiap hari ada mukjizat Tuhan setiap hari dalam kehidupan setiap kita. Pastikan dalam setiap hari kita, jangan kendor sama Tuhan. Jangan kendor. Kita harus kenceng. Kerajinan kita harus kuat dengan Tuhan. Jangan sampai kita karena masalah buat kita nggak mau berdoa. Aduh pusing, runyam pikiran, nggak bisa berdoa. Jangan sampai saudara. Pastikan saudara, apapun masalahmu, apapun kondisimu, pastikan iman kita harus kencang sama Tuhan. Haleluya. Jangan kendor, kencang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terima mukjizat setiap hari. Supaya kita minta pertolongan Tuhan setiap hari. Dan gak cuma minta Tuhan, gak cuma minta saudara, kita pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan di setiap harinya kita. Haleluya, haleluya. Jangan buat iman kita goyah, tapi iman kita harus kuat. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Jangan kendorkan kerajinan kita, kita harus kencangkan kerajinan kita. Harus semakin rajin lagi ke gereja. Kalau saudara datang ke gereja udah mulai ada rasa malas saudara, hati-hati saudara. Hati-hati, iblis sedang mengintip di lubang pintu. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kita semua. Pastikan kita semua jangan pernah kendor. Rajin ke gereja, rajin beribadah kepada Tuhan. Doamu, rajin menyembahmu, rajin baca Alkitabmu, rajin di hadapan Tuhan. Sehingga iman kita kuat dan kita tidak tergoyahkan. Haleluya, amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Iman kami tidak mau jadi kendor Tuhan. Iman kami tidak mau goyah Tuhan. Kami mau punya iman yang kuat, punya iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan Tuhan. Pastikan kami malam hari ini Bapa, kami mengambil keputusan untuk kami mau mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Kami nggak mau sombong Tuhan, tapi kami mau semakin merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu yang kuat dan luar biasa Tuhan. Ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kesombongan kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, mau merendahkan hati kami, mau merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena biar kami semakin kecil, Engkau semakin besar, Engkau semakin dipermuliakan Tuhan. Dan juga jangan biarkan Tuhan kerajinan kami kendor. Tapi kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau mulai kencangkan kembali Bapa. Ikat pinggang kami,
Kami mau kencangkan kembali Bapa hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kerajinan kami Bapa. Kami mau rajin baca Alkitab, kami mau rajin berdoa, mau rajin menyembah, mau rajin kebaktian kepada Engkau Tuhan. Kami mau rajin melayani-Mu Bapa, supaya kami menerima pertolongan-Mu di setiap hari kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat, berkati mereka Bapa, perhatikan mereka Tuhan. Kau perhatikan mereka yang sedang sakit, Kau yang sembuhkan. Mereka yang sedang dalam kelemahan, Kau yang kuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupku dari hari ini sampai Yesus berdua kali sampai selama-lamanya. Di awan-awan yang ramai, Yesus datang untuk memberkati setiap kita, untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.